Semenjana. Cerita ini menjelaskan suatu peristiwa yang pernah dialami oleh suatu murid yang bernama Sylvia Sasuki yang biasa dipanggil Sylvia. Ia dengan sahabatnya pernah mengalami suatu fenomena yang dimana kejadian itu membekas dalam kehidupan mereka. Hatinya pun yang hancur bagaikan kaca. Malam yang indah dan sunyi diisi dengan pecahan tangis dan air mata. Ditinggalkan juga bagaikan kucing yang terlantar oleh sahabatnya yang dulu ia kasihi. Kadang orang sering mengatakan masa lalu itu sebuah kenang-kenangan yang indah. Namun baginya, masa lalu itu hanyalah sebuah pisau yang menusuk hatinya. Dan mungkin jikalau pisau itu dicabut, namun lukanya membekas, tak akan pernah hilang. Setiap kisah mempunyai awal dan akhir. Kisah pertemanan mereka berdua dimulai saat Milia mencoba untuk melarikan diri dari teman-teman kelasnya yang tak berhenti menanyakan pertanyaan kepadanya. Secara tidak sengaja, ia berlari ke atap sekolah dan terkejutnya lah ia melihat perempuan dengan berambut putih seperti salju sedang tiduran di atas atap sekolah. Ya, perempuan itu tersebut bernama Sylvia, yang memiliki rambut panjang berwarna putih seperti salju, mata berwarna hitam, dengan badan yang tinggi dan atletis. Sahabatnya pun Miller Rusli ini memiliki rambut yang panjang, yang indah, seperti helaian benang sutra, berwarna coklat muda, dengan badan yang tidak terlalu tinggi. Juga dengan mata berwarna hitam, pekat. Ia pun juga seorang murid yang dermawan, rajin, dan pintar. Sylvia sangatlah bertalenta. Ia pun juga pernah berkata, lebih baik gue gak tahu bakal menang atau kalah dari ini bakal lebih menantang. Tetapi ekspektasi dan realita sering sangatlah berbeda. Kenyataan tak ada yang dapat menantangnya, walaupun dalam akademik ataupun olahraga. Karena itu membuat ia semakin bosan. Tetapi karena nasihat dari sahabatnya yang selalu mengatakan, gue yakin lu pasti bisa, ntar suatu saat lu pasti bakal ketemu rival lu. Itulah yang membuatnya tidak berhenti berharap. Sylvia pun yang berubah karena saran dari sahabatnya. Ia mencoba menjadi lebih rajin dan menjadi lebih berusaha bahkan melebihi sahabatnya. Tetapi semakin ia berubah, juga semakin ia menjadi penyendiri. Dan sahabatan mereka pun berubah menjadi persaingan dengan sahabatnya. Akibatnya muncullah keretakan yang lama-lama memecahlah persahabatan mereka. Pertumbuhannya pun yang sangat cepat bagaikan kilat membuat Milia takut, dan dengan tidak seperti yang ia duga, bukan hanya keahliannya yang semakin kuat, tapi juga pertumbuhan jarak yang semakin juga jauh, semakin cepat di antara mereka berdua. Karena Milia adalah orang yang syafakat, ia tidak setuju dengan pemikiran Sylvia yang hanya menghabiskan waktunya dan kebosanannya dengan menghancurkan mental lawannya. Kalau lawannya sudah kehilangan harapan untuk melawan, buat apa suruhnya hidup? Cuma satu-satunya yang bisa ngalahin gue cuman gue seorang doang. Kalimat ini pun menjadi kalimat ikonik Sylvia, karena tidak ada yang dapat menantang ia. Bahkan saat ia bertanding basket pun, tim lawannya tidak bisa buat apa-apa terhadapnya. Ia bahkan mencatat 200 poin tanpa bantuan dari teman rekan setimnya. Di saat situlah ia melihat lawannya sudah hancur secara mental. Sylvia mulai berpikir bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. Saat itulah kesombongannya saat ini berasal. Tetapi Milia yang tidak ingin berpisah dengannya, ia mengambil sebuah keputusan dan membulatkan tekadnya untuk mengalahkan Sylvia. Dalam pikirannya itu, hanyalah salah satunya cara untuk mengembalikan hubungan persahabatan mereka yang telah retak seperti menghubungkan kembali retakan vas menjadi semula. Dapatkah Milia menggabungkan kembali retakan di antara mereka? Ataukah dia menyerah pada keadaan dan tidak mampu bertahan? Mampukah mereka bersatu kembali di antara jurang perbedaan?